Kalau tubuh dikubur di bumi ini, berarti kiamatnya nanti di mana? Di bumi ini. Tapi Allah ganti bumi yang bukan bumi ini. Maka nanti kita bangkit pun masih di bumi ini. Cuma buminya sudah dihancurin zahirnya. Allah ganti dengan ghairal ardi, dengan tanah. Ya, dibaliklah, terserah Allah cara membaliknya. Maka padang mahsyar itu dalam hadis disebutkan dua. Ada padang mahsyar bumi, lalu ada padang mahsyar yang kedua. Jadi nanti kita berpindah dari bumi ini ke bumi yang lain. Insya Allah. Di saat itu orang cari bantuan pertolongan. Semua orang ngumpul. Bro, ini kalau kita begini, kita harus cari orang dalam nih ya. Ordal. Atau orang ordal dan apa? Supaya bisa membantu kita selamat dari padang mahsyar. Orang dalam kekasih Allah. Maka mereka carilah Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ini perhatiin. Nabi Adam mengatakan, untuk apa kalian datang kepadaku? Asbab akulah kalian terusir dari surga. Aku, wahai keturunanku, orang yang paling takut hari ini dengan kemarahan Allah SWT. Coba perhatiin, Nabi Adam itu makan buah khuldi itu nggak dosa, karena semua yang di surga itu boleh dimakan. Hanya albab adab. Kata Allah, wala taqraba hazihis syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Itu cuma bab adab. Kenapa? Semua yang di surga boleh dimakan. Tapi pohon itu adalah skenario Allah yang Nabi Adam mesti melanggarnya supaya dia punya keturunan nanti di bumi. Jadi kesalahan Nabi Adam itu membuat Nabi Adam sampai hari ini merasa takut kepada Allah. Bayangkan, Nabi Adam salah sekali, takutnya sampai nanti kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sudah berapa punya kesalahan? Ada nggak rasa takutnya? Nggak ya? Nggak ada ya? Kurang ya? Wajar ya, susah jadi wali Allah ya. Wa bi sayyidina Muhammadin rahmatin ruhi rahmat asbahna من المرحومين المنصورين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على حبك ثبت قلوبنا على حب حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. Abah Amiruddin, Abuya Kasril, Bang Haji Mir Halim dan istri dan semua jamaah, semoga Allah berkahi kehadirannya. Amin ya Rabbal. Tapi saya yakin dan memastikan semua orang bermaulid menyebut nama baginda pasti diberkahi. Diberkahi zahirnya, diberkahi batinnya. Siapa yang menyimpan rasa cintanya kepada Nabi SAW, maka dia dapat keberkahan batin. Siapa yang menzahirkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, dia diberikan keberkahan zahir dan batin. Kalau punya buku maulid, Al-Quran atau sejenisnya, jangan taruh di kaki ya. Nah, ini teguran ya, udah sekian kali kita sampaikan ke kawan-kawan. Kalau punya buku maulid, jangan taruh di kaki waktu mahallul qiyam. Kenapa? Allah berfirman, kita ulang-ulang setiap subuh biasanya, surah Alam Nashrah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah angkat bagi engkau hai Muhammad sebutanmu, namamu. Maka setiap buku, setiap kitab yang ada nama Sayyidina Muhammad SAW jangan taruh di bawah. Taruhnya di mana? Agak tinggi lah. Ini adabnya. Siapa yang mengangkat, meninggikan nama Nabi Muhammad SAW, Allah angkat namanya.
Siapa yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan dirinya. Orang itu mulia bukan karena dia mulia, tapi karena dia memuliakan kekasih Allah yang paling mulia. Oleh karenanya, bermaulid, belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau salah-salah adab dimaklumi, maka kita belajar untuk beradab kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngaji yang berat apa yang ringan? Mau yang berat sekalian? Beneran nih, terkepalanya ikut jatuh itu. Wah, berat gitu. Ngalir aja ya. Tadi waktu mahal qiyam itu artinya saat berdiri menyambut kehadiran rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasul hadir, itu mungkin ada yang bertanya begitu. Kira-kira kalau kita mahal qiyam baca ya Nabi salam alaika, Nabi hadir gak? Nggak baca pun Nabi hadir kok. Nabi hadir dimanapun, karena jika nurnya tidak hadir, alam semesta binasa. Fama min darratin fil wujud illa wa fihi nurul Mustafa sayyidul wujud. Tidak ada di alam semesta ini satu benda, satu biji zarah, satu atom, kecuali di situ ada pecahan, limpahan nur sayyidul wujud, nur Sayyidina Muhammad SAW, yang wujud Allah yang mulia. Allah limpahkan nurnya kepada beliau. Maka di bunga, dimanapun, di benda apapun, di pohon, di bangunan, bahkan dalam tubuh kita, mulai dari darah, daging, tulang, sumsum, semuanya ada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf An-Nabhani membacakan ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada Rasulullah. Maksudnya adalah nur Sayyidina Muhammad SAW. Bukan berarti dalam diri kita ini ada Rasul. Ya, kalau ada Rasul dalam diri kita terlalu banyak Rasulullah nanti. Tapi yang dimaksud adalah nur Sayyidina Muhammad SAW. Buku Maulid Simtidurar yang tadi dibaca itu mengisahkan tentang awwalu ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir min nurillah. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur Sayyidina Muhammad SAW dari nur Allah. Lalu Allah ciptakan Adam, Allah simpanlah nur itu pada diri Sayyidina Adam. Setelah dicipta Sayyidina Adam dari tanah, dari air, menjadilah berdarah, berdaging, bertulang, menjadilah sosok seperti kita. Cuma Nabi Adam itu bukan setinggi kita, bukan setinggi orang pematang rebah. Kalau orang pematang rebah sudah rebah tingginya. Tinggi Sayyidina Adam itu 60 kaki. 60 kaki itu berapa meter tuh Pak Haji Miralim? Ada 30 meter. Kira-kira ya. Coba 30 meter setinggi pohon kelapa, bukan? Coba bayangin Nabi Adam setinggi pohon kelapa. Maka nih bocil-bocil, anak-anak kecil ini nonton ada raksasa di zaman dulu, itu bukanlah khurafat, itu beneran ada. Tapi raksasanya bukan siapa-siapa. Raksasanya adalah kita sendiri, yaitu kakek kita Sayyidina Muhammad, lalu punya kakek di atasnya Sayyidina Adam. Ya. Nabi Adam itu gelarnya apa? Abul Bashar. Apa gelarnya? Bapak nenek moyang manusia. Tapi Nabi Adam tercipta dari siapa? Dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka ayahanda fisik kita Nabi Adam, tapi Nabi Adam nurnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Adam itu dia disebut juga Abul Bashar, disebut juga Abu Muhammad, bapaknya Muhammad bin Abdullah.
tapi dia juga ibnu Muhammad, dia juga anak dari Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Adam berasal dari siapa? Dari Nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi mana yang lebih tua, Nur Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Siapa yang lebih tua? Nur Nabi Muhammad itu Allah cipta 4000 tahun sebelum dicipta Arash. Arash itu singgasana Allah yang meliputi alam semesta. Maka disebut Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Jadi Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam aqdamu nuran wa wujudan minal arsh, lebih tua daripada arash, yang mana arash itu makhluk terbesar di alam semesta. Beliau lebih tua. Gimana kira-kira? Jadi Nabi Muhammad itu sangat tua sekali, sangat terdahulu sekali. Satu kali bertanyalah kami kepada salah seorang syekh ahli ma'rifat, wahai Tuan Syekh, sebelum Arash dicipta, yang ada di alam ini apa? Yang ngaji hadis saya, tapi saya lupa sama hadisnya. Saya tanya kepada beliau. Beliau jawab, sang guru ini jawab, setelah dia terdiam 3 menit. 3 menit dia diam. Orang ini gak pernah ngaji kitab yang saya kaji secara zahir, tapi ternyata jawabannya membuat saya ingat kajian saya beberapa tahun yang lalu. Apa kata beliau? Kana arshuhu alal ma. Arasnya Allah itu di atas air. Sebelum diciptakan air ada namanya ama. Ama itu bukan ama orang Melayu, emak ya, bukan ama orang Padang, orang Minang. Ama pakai ain, ama. Apa arti ama? Secara harfiah ama berarti uap, kabut. Tapi secara maknawi ama berarti amma siwallah, wujud yang ada, yang Allah wujudkan, tapi itu bukan wujud dirinya. Ama ini pun tercipta dari siapa? Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini tua, sangat tua sekali, ya. Nah, ini perlu kita tahu. Untuk apa ngaji begini? Karena nanti di alam kubur ditanya, setelah man rabbuka, pertanyaannya siapa? Setelah masuk kubur, pertanyaannya apa? Siapa Tuhanmu? Setelah itu pertanyaannya apa? Siapa Nabi? Itu pertanyaan esai, boleh dijawab pendek, boleh dijawab panjang. Yang jawab pendek, pelayanannya pendek. Yang menjawab panjang, yang menjawabnya lengkap, maka dia akan menjadi orang terhormat di alam barzakh. Ada yang sudah siap-siap masuk alam barzakh belum? Ya, ada yang udah siap? Kalau belum siap, ngaji tentang Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak semua malaikat memahami ini. Kalau ada manusia faham ilmu ini, maka dia diberi ilmu melebihi malaikat. Apakah ini ajaran sesat? Tidak. Ini disebutkan oleh banyak ulama dalam kitab. Karena malaikat itu jangankan manusia keturunan dan pengikut Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Adam itu mengalahkan malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, malaikat tidak sanggup jawab. Wahai para malaikat, ya, ambiuni, kabarkan aku, ini pohon apa namanya yang di surga ini benda apa namanya? Apa kata malaikat? Ya Allah, jika engkau tidak ajarkan kami, kami tidak tahu nama barangnya. Seakan-akan malaikat menyalahkan Allah juga. Kenapa engkau menanyakan sesuatu yang tidak engkau ajarkan ya Allah? Itu jawaban malaikat. Tapi Nabi Adam tidak begitu.
Ini dalil bahwa manusia diajar Allah ilmu yang tidak diajar ke malaikat. Jadi kalau ada orang yang protes, yang lucunya yang protes kadang-kadang dia majelis komisi fatwa. Ya, kita sangat hormat kepada MUI, tapi kalau ada orang MUI jahilun ajhalun murakkabun, ya itu jadi catatan juga. Masa MUI nggak mengerti segala lagi disinggung lewat ceramah, tambah ngamuk dia. Tapi yang hadir malam ini insya Allah nggak begitu ya. Insya Allah tidak ada noda ketamakan, tidak ada noda kebuasan emosi. Amin ya Rabbal. Rajin-rajin hadir majelis maulid yang murni, yang isinya membicarakan tentang nur Nabi Muhammad SAW. Nanti gelap gulita hati kita menjadi terang. Tapi ada nur yang lebih parah, ini bahaya. Nur pengkhianatan syaitan. Maka kalau Allah izin kepada para ahli-ahli ma'rifatullah, Allah kasafkan pandangan batinnya. Kadang dia lihat ada orang seperti hewan ternak, kadang terlihat seperti hewan buas, kadang terlihat seperti syaitan bertanduk. Apa sifat syaitan bertanduk? Suka mengadu domba. Datang ke majelis mana, jelekin majelis sebelumnya. Datang ke majelis tarekat siapa, nanti jelekin mursyid lamanya. Itu orang bertanduk. Tanduknya tanduk syaitan. Nauzubillah. Maka kalau jumpa seseorang, jangan kasih pancing pertanyaan yang membuat orang itu mencari kejelekan orang yang kita tanya. Ini contoh nih, saya datang nih ke Abah, saya bilang, menurut Abah si Anu itu gimana Bah? Nah itu mancing namanya tuh. Ini kadang-kadang syekh mursyid, guru tarekat, pimpinan majelis terpancing. Si Anu tuh nggak beres. Girang dia sudah. Itu siapa yang senang mendengar aib orang, fahuwa min junudi syaitan. Yang senang dengan aib orang itu tentara syaitan. Jadi itu bukan syekh, tapi syaitan. Hati-hati ya. Hati-hati kalau ada orang nanya sama kita. Duduk-duduk nongkrong ngopi-ngopi, terus menurut Tuan si Anu itu gimana? Jangan sempat terpancing ditanya orang begitu. Jawab sebaik-baiknya. Gimana tadi kalau gelas isinya air putih, air mineral, digoyang keluarnya air putih, apalagi diminum, yang diminum air putih. Jadi orang baik itu mau diamnya berkah, geraknya berkah. Diusilin tetap keluar berkahnya. Sayyidina Muhammad SAW ketika masih kecil umur 5 tahun sedang main-main. Ada yang 5 tahun nggak nih? Yang bocil-bocil nih umur berapa ini? Paling muda berapa dek? Ente umur berapa? 9 ya? 9, 10 9, 10, 11, 12, 13. Udah balik itu. Udah mimpi itu. Umur 5 tahun kira-kira setinggi apa itu? Ya, setinggi pinggang ada? Oke, anggaplah setinggi pinggang. Sayyidina Muhammad SAW sedang main-main dengan putra Sayyidah Halimah. Tiba-tiba ada 2 sosok ya, yang sering kita ceritakan, tapi perlu kita ulang di majelis malam ini. Kata Sayyidina Muhammad SAW, muda, aku didatangi ada 2 sosok putih terjun dari langit. Turun kemudian menangkapku, satu memegangku, menggendongku, satunya membelah dadaku. Lalu mengambil jantungku dan membersihkan, ada 2 titik noda di dalam hatiku. Bayangkan, selevel Sayyidina Muhammad SAW ada 2 titik noda di kolbunya. Kira-kira bapak-bapak ini, tuan-tuan ini, ibu-ibu ini, berapa noda di dalamnya? Coba hitung-hitung deh, hari ini udah kesel berapa kali? Sudah marah berapa kali? Udah matanya udah jelalatan berapa kali? Udah ngomongin orang berapa kali? Udah maksiat berapa kali?
Udah berpikir negatif berapa kali? Kira-kira berapa noda? Kata Nabi SAW, "Idza aznabal abdu," jika seorang hamba berdosa, hadis Nasai, maka terciptalah di dalam kolbunya nuktatun sauda, satu noda hitam. Ini mikir jorok nih, mikir kasar, mikir jahat, langsung ada noda hitam di kolbu. Kalau kita berkaca atau punya kacamata, kacamatanya kena noda, bisa lihat nggak? Bisa lihat kacamatanya kena lumpur yang terbang, ya mungkin percikan, bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat. Bukan salah objek yang tidak dapat dipandang, tapi kacamata kita yang rusak. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan 2 noda hitam, yang mana para nabi tidak ada yang dibersihkan dengan noda hitam dari kolbunya. Itu sebabnya selevel Nabi Nuh masih marah ke kaumnya, lalu mendoakan, "Allahumma ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya." Itu selevel Nabi Nuh. Bapak Ibu pernah marah ke anak gak? Atau penyabar sama anaknya? Pemarah ya, apalagi pas pandemi ya. Ibu-ibu yang nggak pernah sekolah keguruan, bapak-bapak nggak pernah sekolah di stekip, lalu menjadi guru, anaknya nggak bisa paham sedikit, gimana? Bodoh kau, ya. Siapa bapak kau? Bapaknya kita. Si mak-mak ngomong, bodoh kau. Siapa makmu? Maknya dia sendiri, ya. Kita ini nggak sabar sama anak. Nabi Nuh 900 tahun sabar dengan umatnya. Ternyata pertahanannya hancur dan jebol juga. Apa kata dia? Ya Allah, 900 tahun aku menahan emosiku. Tolong ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Bahkan kalau perlu jangan sampai ada keturunan mereka, kecuali melalui yang ikut kepadaku. Nabi Nuh masih begitu. Pernah dengar nggak? Atau pernah mengalami diusir orang tua, keluar kau, jangan balik-balik, ada gitu nggak? Tapi apakah orang tua maksudnya begitu? Coba nggak pulang sehari 2 hari dicari sama orang tua itu, pasti dicari. Itu orang lagi marah karena di dalam kolbunya ada noda hewan buas yang membuat dia marah sesaat, tapi dia kalau kembali lagi kepada hakikat kesejatian manusianya, dia kemudian sadar lagi. Ini rahasianya Bapak Ibu, orang habis maksiat sadar. Orang habis marah mukul-mukul sadar. Orang habis bunuh orang lain sadar. Ya. Kenapa? Karena itu hanya 1 noda atau 2 noda, 3 noda. Sedangkan kesejatian dirinya tidak ada nodanya. Gimana? Masih kuat? Selanjut. Nabi Muhammad 2 titik noda hitam di kolbunya dibersihkan. Nabi yang lain tidak. Nabi yang lain tidak. Ini Bapak Ibu, ini noda hitam di kolbunya ada nggak? Udah pernah dibersihin belum? Beneran. Nabi Adam sudah sujud 40 hari 40 malam tidak diterima. Sampai beliau mengatakan, Rabbighfirli bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni aku dengan kemuliaan hak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ke-40 itulah Allah jawab, Ya Adam, wahai Adam, aku terima tobatmu, aku hapus semua kesalahanmu. Itu selevel Nabi Adam. Para nabi itu nggak berdosa, tapi mereka merasa berdosa. Perasaan merasa berdosa Nabi Adam dihapus oleh Allah, baru dia kemudian percaya diri kembali. Tapi bekasnya masih ada. Maka nanti di akhirat disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di akhirat nanti ketika semua orang dibangkit dari kuburnya, Bapak Ibu, nanti kan meninggal ya, benar nggak? Ini bakal meninggal semua nggak?
Halo, bakal meninggal semua nggak? Serius? Udah siap belum? Ini tubuh kenapa bakal ditinggalkan? Karena tubuh ini akan rusak. Ruhnya tidak pernah rusak. Maka ruhnya perlu kendaraan baru. Ketika dia tinggalkan kendaraan bernama tubuh insan ini, tubuh bashar ini, disebut namanya kematian. Ruhnya jalan lanjut ke alam lain. Nanti kalau dibangkitkan, kalau kita dibangkitkan itu buminya di mana Bapak Ibu? Kuburannya di bumi mana? Nanti kan di padang mahsyar hari kiamat, yaumul ba'ats, semuanya kan dibangkitkan, benar nggak? Nanti di bumi mana? Kira-kira di mana yo? Kalau habis kiamat di mana dibangkitkan? Ada yang tahu nggak? Selama ini pernah mikirin nggak? Nggak kepikiran ya? Kita kalau mati, nanti hari kiamat bangkitnya di bumi mana? Ini diam-diam baik nih. Ini diam tawadu apa diam apa nih? Kehantuk. Kalau tubuh dikubur di bumi ini, berarti kiamatnya nanti di mana? Di bumi ini. Tapi Allah ganti bumi yang bukan bumi ini. Maka nanti kita bangkit pun masih di bumi ini. Cuma buminya sudah dihancurin zahirnya. Allah ganti dengan ghairal ardi. Dengan tanah. Ya dibaliklah terserah Allah cara membaliknya. Maka padang mahsyar itu dalam hadis disebutkan dua. Ada padang mahsyar bumi, lalu ada padang mahsyar yang kedua. Jadi nanti kita berpindah dari bumi ini ke bumi yang lain. Insya Allah. Di saat itu orang cari bantuan pertolongan. Semua orang ngumpul. Bro, ini kalau kita begini, kita harus cari orang dalam nih ya. Ordal. Atau orang ordal tambah apa? Supaya bisa membantu kita selamat dari padang mahsyar. Orang dalam kekasih Allah. Maka mereka carilah Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nih perhatiin. Nabi Adam mengatakan, untuk apa kalian datang kepadaku? Asbab akulah kalian terusir dari sorga. Aku, wahai keturunanku, orang yang paling takut hari ini dengan kemarahan Allah SWT. Coba perhatiin, Nabi Adam itu makan buah khuldi itu nggak dosa, karena semua yang di sorga itu boleh dimakan. Hanya albab adab. Kata Allah, wala taqraba hazihis sajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Itu cuma bab adab. Kenapa? Semua yang di surga boleh dimakan. Tapi pohon itu adalah skenario Allah yang Nabi Adam mesti melanggarnya supaya dia punya keturunan nanti di bumi. Jadi kesalahan Nabi Adam itu membuat Nabi Adam sampai hari ini merasa takut kepada Allah. Bayangkan, Nabi Adam salah sekali, takutnya sampai nanti kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sudah berapa punya kesalahan? Ada nggak rasa takutnya? Nggak ya? Nggak ada ya? Kurang ya? Wajar ya, susah jadi wali Allah ya. Baik. Nabi Muhammad SAW, noda hitamnya dihapus. Berapa nodanya tadi? 2. Noda apa yang ada di situ? Nabi ini pasti nggak ada syaitan dalam dirinya. Ya. Noda nur malaikat pun dihapus dari kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangankan ya noda kebinatangan, noda nur malaikat pun yang warnanya putih itu dihapus dari kalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini orang paling banyak amal tapi tidak merasa beramal. Itulah ciri-ciri orang yang diterima amalnya. Nih Bapak Ibu perhatiin. Coba hari ini amalnya diterima nggak? Cara ceknya gampang. Masa kedokteran bisa ngalahin ilmu tentang amal? Kan nggak boleh. Kata Imam Ghazali,
jika fikih ilmu untuk mengetahui hukum Islam, ibadat kita sah atau batal, ilmu akidah untuk mengetahui akidah kita sesat atau benar, maka ilmu tasawuf untuk mengetahui amal kita diterima sampai atau tidak. Oh, berarti kita nanti diberitahu ada ilmu cara mengetahui amal diterima atau tidak? Ada. Namanya ilmu apa? Tasawuf. Oleh karena itu syaitan benci dengan ahli tasawuf, karena nanti ulama ini kalau tahu amalnya diterima Allah, itu syaitan nangis setiap hari, nangis setiap hari. Apa ciri-ciri amal kita diterima atau enggak? Ada yang tahu? Nangis. Kalau nangis bisa jadi karena rekeningnya kosong. Ya, ada juga nangis karena patah hati. Ada satu nangis karena rindu. Maka nangis ini gak semuanya benar. Lalu apa tanda amal diterima? Ternyata ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Amal Sayyidina Muhammad SAW diterima karena beliau tidak merasa beramal. Beliau orang yang jasanya langsung tembus kehadiran Allah, tapi beliau tidak merasa berjasa. Jadi ciri-ciri amal diterima apa? Tidak merasa beramal, tapi amalnya banyak. Tidak merasa berjasa, tapi jasanya tak terhingga. Ciri-ciri ibu-ibu yang diridhai Allah, dia hamil, mengandung, melahirkan, menyusui anaknya, tapi dia kemudian gak bongkar-bongkar kesulitan hidupnya kepada anak-anaknya. Kamu anak durhaka, saya nyesal mengandung kau, ya, melahirkan kau, menyusukan kau. Ada yang ngomong gitu gak, mak-mak? Itu gak diterima tuh penderitaannya. Bapak ada yang bisa hamil gak, Pak? Gak ada ya? Gak bisa ya? Ada yang bisa hamil gak? Kalau perut besar banyak, bisa jadi perutnya lebih besar dari mama. Tapi kalau hamil bisa nggak? Bapak ini bisa melahirkan nggak, Pak? Bisa menyusui? Nyusu mah bisa, menyusui nggak bisa. Ini belum berhenti kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, takut diterusin karena ketemu orang Nahdien begitu, Bapak. Ya, sukanya ngomong-ngomong bab-bab begitu. Ya, saya lupa kalau lagi maulid. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena dalam qalbu Sayyidina Muhammad SAW tidak ada satu noda pun, bahkan noda putih. Ketika digoyang, dicaci maki, dikata-katai, yang keluar tetap nur, bukan nar. Pernah Nabi mengata-ngatai orang, lalu beliau merevisi dan mengatakan, faman la'antuhu aw sababtuhu fahiya kafaratun lahu. Siapa yang pernah aku kata-katai, aku kutuk, maka kutukanku, kata-kataku itu adalah tebusan bagi kesalahannya. Orang itu tidak terkutuk. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau merevisi, mencabut semua kutukannya, mencabut semua hujatannya. Ini kok ada orang ngaku ulama, pewaris Nabi, bahkan bernasab ke Nabi SAW, lisannya isinya ngutuk, ngata-ngatain, dan menganggapnya itu syariah, nganggapnya islami, nganggapnya ikut Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min dzalik. Nabi Muhammad yang paling parah beliau, yang paling dahsyat beliau dicaci maki orang, waktu kapan? Ada yang masih ingat? Waktu hijrah kemana? Hijrah kemana? Taif. Nabi SAW hijrah ke Taif, disambutnya pakai apa? Bukan pakai asyraqal badru alaina, bukan pakai tola'al badru alaina, pakai apa? Pakai kotoran, onta, pakai batu, itu kena kepala beliau. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis melihat beliau berdarah-darah. Itu Nabi nggak pakai ilmu debus, Pak.
walaupun sesekali beliau pakai mukjizatnya. Tapi ketika beliau dilempar oleh orang Taif, beliau menjadi manusia biasa yang utuh. Kena kotoran ya kotor, bau. Kena kepalanya, kena kerikil ya berdarah. Maka dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar masuk satu kebun, ternyata kebunnya milik orang Nasrani. Orang Nasrani ini kemudian pandang-pandang Nabi ini kok kayak yang ada di dalam kitabku ini. Akhirnya orang itu pun menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, dan masjidnya alhamdulillah ada sampai hari ini bertahan di wilayah Taif. Nabi Muhammad saat nih, bayangkan nih Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau saudaranya, temannya, anaknya digebukin orang, itu Bapak Ibu apain tuh orang yang gebukin? Cari bapaknya ya? Ya, apa cari anaknya? Gimana? Bener nggak? Saudara kita, teman kita dicelakain orang, kita cari nggak orangnya? Kalau perlu kita bawa satu peleton orang, kita gebukin balik orangnya, bener nggak? Nabi Muhammad begitu nggak? Digebukin orang, dipukulin orang, dilempar orang. Datang Sayyidina Jibril, ya Muhammad. Nah ini coba kalau Bapak Ibu ini ditawarin sama malaikat, kamu disakiti orang ya, tetangga ya? Kata Jibril nih ke Bapak Ibu ya, maukah kamu aku hancurkan hidupnya sehancur-hancurnya? Pasti kita semua bilang, ayo Jibril, hajar terus. Gitu nggak? Ya itu orang nggak tahu diri, itu masa saya disakiti, dia nggak tahu kalau aku teman Jibril. Nabi Muhammad begitu nggak jawabnya? Itu tanda di kalbu kita banyak noda emosi, noda dendam, kesumat. Itu sifat noda dari binatang buas. Binatang buas itu pendendam. Binatang buas pendendam. Nabi Muhammad begitu nggak? Ditawarin sini Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad, engkau disakiti oleh orang Taif. Maukah engkau kami hancurkan Taif, gunung-gunungnya dan kebun-kebunnya? Kita kalau posisinya kayak tadi gimana? Kepala berdarah, semua kotoran ke wajah, serban Nabi yang anggun itu kemudian jadi bau, bajunya yang kemudian harum itu menjadi lusuh. Kira-kira kalau kita ditawarin begitu sama Jibril, jawabannya gimana? Ya Jibril, lanjutkan, hancurkan sehancur-hancurnya, gitu kan? Makanya wajar nih mas-mas ini gak jadi nabi ya, jadi wali aja sulit kadang. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril nawarin, ternyata yang datang bukan malaikat Jibril doang, malaikat gunung Taif itu gunung, malaikat gunung Taif itu menawarkan hal serupa. Ya Muhammad, maukah kamu aku hancurkan orang yang tinggal di daerahku, di gunungku? Datang juga malaikat angin menawarkan yang sama, beliau nggak mau. Apa perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim jawab, hasbunallah wa ni'mal, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung penolong. Kesannya apa? Suka-suka Allah lah, kalau mau hancurkan, mau enggak ya enggak. Maka musuhnya hancur juga, bernama siapa? Raja yang 400 tahun nggak pernah sakit, namanya siapa? Namrud. Itu nggak perlu pakai pedang, nggak perlu pakai bom. Serangga masuk ke telinganya, masuk ke hidungnya, masuk ke otaknya, mati dia. Orang nggak pernah sakit, matinya cuma kena semut. Sepele sekali oleh Allah SWT untuk mematikan orang yang nggak pernah sakit. Jadi mohon maaf nih, ya istrinya Pak Haji Mirhalim ini kan dokter ya. Kedokteran itu bukan untuk menghalangi kematian. Kedokteran itu hanya usaha menyembuhkan penyakit, bukan mengundur kematian. Banyak orang sehat mati-mati aja. Banyak yang sakit sebenarnya ini masih hidup, betul nggak? Ya suka-suka Allah yang punya nyawa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Nabi Muhammad jawabnya apa ketika dicaci maki, ketika dizolimi, ketika beliau disakiti? Jawabannya apa? Ya Allah, orang yang menyakitiku tidak mengenal siapa aku, tidak mengenal maksud baikku. Ada yang begitu nggak kalau disakitin teman? Kita nuduh baik-baik nih sama teman, tapi dia salah paham. Habis itu ngomong apa? Gua nyesel bantu kamu gitu. Gitu nggak? Kita udah baik-baik ngurus kampung, ngurus majelis, ngurus masjid, nggak dihargai orang. Apa? Kata-kata kita apa? Kalian nggak tahu diri ya. Kalau bukan karena saya masjid nggak jadi. Kalau bukan karena saya majelis nggak jalan. Kalau bukan karena saya muncul. Ini ciri-ciri orang amalnya tidak terima. Dia memandang dirinya beramal, memandang dirinya punya jasa. Nih, hati-hati yang punya majelis, punya sekolah, yang ngurus masjid, ngurus majelis, ngurus surau, ngurus untuk tempat mengabdi kepada umat. Ciri-ciri pengabdian kita diterima Allah, kita tidak merasa mengabdi dan berjasa. Sudah begitu belum hari ini? Oleh karena itu setelah Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca apa? Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Yang boleh dipuji hanya Allah, yang berjasa hanya Allah. Jadi kalau kita berjasa di masjid, bukan kita yang berjasa kepada Allah, tapi kita dari semua orang, kita dipilih Allah untuk menjadi abdinya. Maka seharusnya pengurus masjid, mau dia dicaci maki orang, pengurus majelis walaupun ada orang gak senang, apa yang dikatakan dalam dirinya? Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan aku berkhidmat di rumah Engkau, di majelis kekasih Engkau. Itu yang seharusnya terjadi. Ya, ngurusin ahli zikir nih, orang tarekat kah, ya, majelis-majelis sholawat kah. Lalu ada murid kita kemudian tidak beradab, jangan ngomong begini, kalian ini tidak tahu diri. Saya sudah mengajar sekian kali, sekian tahun, sekian hari, kalian tidak menghargai. Kalau masih begitu, Allah tidak terima pengabdiannya. Ini hati-hati. Apalagi yang kemudian ini zaman-zaman kampanye ya, saya nggak tahu ada yang hadir nggak di calon-calon ini. Ya, ada. Alhamdulillah tak ada ya. Kalau incumbent naik misalnya ya mau sampai semua, sampai pusat. Ada kemudian kawannya naik. Dulu berkawan, sekarang berlawan. Apa yang terjadi? Lawannya mengungkit-ungkit kesalahannya, yang lama maju mengungkit-ungkit jasanya. Nah, ini bagi saya tidak elok. Kalau ingin berpolitik ala Sayyidina Muhammad SAW, cukup katakan yang dikatakan Allah. Wa qul i'malu atau wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Cukup beramal saja, berkarya saja. Allah lah yang akan memandang. Kalau Allah sudah memandang, berarti hamba-hamba Allah, orang beriman akan ikut memandang. Kenapa Allah pandang? Yang Allah pandang ini dalam kaidah Nur Muhammad SAW. Innallaha la yara illa Muhammadan. Allah tidak mau memberi perhatian kecuali hanya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kalau basirun sami'un, Allah bisa semua. Allah melihat ke semua. Allah mendengar semua. Tapi kalau perhatian Allah hanya memperhatikan Sayyidina Muhammad SAW. Maka Allah tidak perhatikan kolbu kita kalau di kolbu tidak ada nama Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak Ibu doanya tidak disebut nama Nabi Muhammad, itu doa nggak diperhatiin Allah. Sholat, inilah rahasia Imam Syafi'i. Satu-satunya imam dari imam yang 4 yang mewajibkan sholawat, itu Imam Syafi'i. Diikuti oleh muridnya nanti, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ada beberapa kaul, ya, ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Tapi Imam Syafi'i mewajibkan sholawat di akhir tasyahud sholat. Karena Imam Syafi'i faham sholat itu doa. Doa tidak diangkat kecuali dengan orang yang zatnya diangkat Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Yang kami angkat itu engkau, hai Muhammad, dan orang-orang yang menyebut engkau, hai Muhammad, dan orang-orang yang kalbunya ada cinta kepada engkau ikut diangkat. Maka kalau Bapak Ibu dimasyhurkan dengan amal soleh, karya-karya baik, jasa-jasa bagus,
itu sebenarnya bukan kita yang baik, tapi kita disertakan dalam nur Nabi Muhammad SAW, disertakan dalam amal-amal soleh. Ya, udah ya Pak Haji Melim ya, cukup ya. Ini bunyi apa tuh? Jangkrik kodok tuh. Waduh, syahdu bener, jadi pengen ngantuk, jadi pengen tidur gitu ya. Tapi saya lihat yang tidur nggak banyak nih. Ya, emang nggak ngantuk? Ntar dulu ya, minum dulu ya. Ya, bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ketika mahal qiyam, untuk simtiduror ini lain dengan dibai, lain dengan berjanji. Cuma kadang-kadang kawan-kawan mahal qiyamnya kadang dicomot-comot, ya itu boleh ya. Kadang-kadang kita bosan dengan satu atau jenuh, boleh dicampur. Ini kan bukan Quran, jadi boleh dimixkan. Kalau mahal qiyam tadi bacanya apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nah, ya Nabi. Coba perhatikan, itu nggak ada loh. Ya Muhammad tuh nggak ada. Tapi ya Habibi, ya itu ada. Tapi kalau salam, kalimatnya apa? Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib. Kalau kirim, salam. Tapi kalau sudah bab ya Habibi, baru disebutmu, sebut dulu gelarnya. Kenapa tidak disebut? Inilah adabnya Allah kepada Nabi Muhammad, maka kita pun beradab kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi adab kita, ya, sering-sering gunakan gelar Nabi Muhammad SAW, yaitu An-Nabi atau Al-Habib atau Al-Mustafa. Di kalimat pertamanya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Wahai Nabi, wahai Rasul, salam semoga tercurah kepada engkau. Apa makna salam? Salam artinya apa, Bapak Ibu? Salam itu ya? Itu bukan, itu salaman namanya. Bahasa Arabnya musafahah. Salam artinya keberkahan terlepas dari semua aib dan kotoran. Itu arti dari salam. Juga diartikan ketulusan, juga diartikan keselamatan. Itu arti dari kata salam. Ya Habib salam alaik, salawatullahi. Salawat jamak dari salat. Maka salat dan salawat artinya sama, yaitu apa? Rahmat Allah. Apa arti salat? Salat itu artinya rahmat Allah, juga berarti doa. Maka rumah yang tidak ada salat dan salawat itu rumah tidak ada berkah, karena tidak ada rahmat di dalamnya. Begitu juga kolbu, kalau tidak ada cinta Sayyidina Muhammad SAW di dalamnya, maka kolbu itu tidak dapat rahmat. Maka kolbu kalau tidak dapat rahmat, disentuh dia tidak tersentuh, disinggung dia tersinggung. Ini ciri-ciri ya kolbu nggak dapat nur Muhammad SAW. Disentuh dia tidak tersentuh, tapi kalau disinggung dia tersinggung. Ya, yang malam ini saya doakan semoga kita semua orang yang disentuh tersentuh. Kalau disinggung yang keluar tetap nur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kata Nabi waktu disinggung? Ya Allah, mereka tidak mengerti siapa aku. Mereka tidak mengerti rahasia aku. Nabi nggak pernah bilang, ya Allah hancurkan mereka. Nggak ada. Itu tanda nggak ada nur, ada noda berarti. Mungkin ada nur campur-campur. Nabi Muhammad SAW, nurnya permanen. Nurnya disebut nur zati. Apa sebutan Nabi Muhammad SAW? Nur. Sampai di orang Jawa, sebagian orang Sumatera, zati jadi jati. Maka disebut cinta sezati menjadi cinta
Ya, nih tuh sorry loh Bapak Ibu ya, cinta sejati hanya untuk Nabi Muhammad SAW, bukan untuk pasangan. Ya, maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang baper-baper, ya, yang melankolis, yang apa lagi nih? Yang ngepop, ya, dangdut, hati kolbunya dangdut mengepop, sorry ya. Cinta sejati itu tidak ada kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena hanya beliau disebut An-Nur Az-Zati. Maka Al-Hubbu Az-Zati, cinta hub Az-Zati, hanya lin-Nur Az-Zati, hanya kepada yang nurnya sejati, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh kok bisa begitu? Aku kan cinta sama lakiku, sama biniku gitu ya. Coba aja cek nanti ya. Keluar rumah matanya jelalatan nggak? Nah itu tanda nggak sejati itu. Yang sejati itu kepada nur. Nur Nabi itu nur jamal. Apa kata beliau? Semua keindahan di alam semesta itu dari nur jamalku. Ini kalam ilhami yang turun kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau yang ada di hadis, Nabi Yusuf paling tampan nggak? Ya, kalau Bang Yusuf, ada nggak Bang Yusuf? Ada yang namanya Ucup nggak di sini? Ya, coba lihat mukanya, hidungnya gimana? Nggak ada ya? Nggak ini ya, nggak pede ya. Nabi Yusuf, ibu-ibu kalau ketemu Nabi Yusuf melukai diri tidak terasa. Mungkin kalau ibu-ibu itu dia tusuk-tusuk kakinya, badannya, jantungnya dia nggak tahu, karena dia asik memandang an-nur al-wajhi al-wasfi, nur sifat yang ada pada Sayyidina Yusuf. Nur apa yang ada pada Sayyidina Yusuf? Nur sifati, bukan nur zati. Maka mama nih kalau ketemu Nabi Yusuf, aduh pasti menggila semua. Bapak-bapak ini mati cemburu nanti semua. Ya. Makanya bapak-bapak ini sibuk mencari ilmu pengasihan Nabi Yusuf. Ini hati-hati nih Pak ya. Itu ilmu sihir loh Pak, walaupun yang dibaca ayat. Itu ayat kan sudah dipretelin, dipotong-potong. Ya, walaupun belakangnya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kun fayakun fu. Kalau ibu-ibu ini kena ikut maulid, mabuk-mabuk, muntah-muntah pasti itu. Ya, pasti begitu jadinya. Karena ketempelan. Tapi nggak ada orang ketempelan kalau dia nggak mau nempel. Ya nggak? Ya, bapak-bapak ini nggak mau salah soalnya. Jadi yang ada pada wajah Sayyidina Yusuf apa? Nur al-wasfi atau nur as-sifati. Sedangkan yang ada pada Sayyidina Muhammad SAW, nur zati, sumbernya nur. Maka beliau mengatakan, yang diperoleh oleh Yusuf itu baru separuh yang ada padaku. Separuh dari aku dapatnya dia. Separuh cakep tampannya Nabi Muhammad itu jadi Nabi Yusuf. Maka kalau orang mandang Nabi Yusuf, waduh, menggila lawan jenisnya. Tapi kalau mandang nur zati, mau laki perempuan, dia jatuh cinta tapi bukan cinta syahwat. Dia sayang tapi bukan sayang yang kemudian menyebabkan orang ini menjadi fanatis, tidak. Tapi sayangnya membuat dia dekat kepada Allah yang Maha Penyayang. Ini ciri-ciri pernikahannya diberkahi. Menikah tambah dekat ke Allah. Menikah tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Itu ciri pernikahannya kalau yang jomblo nggak paham ini ya. Selamat menderita. Apa ciri-ciri rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Rahmah itu sifatnya Nabi, mawaddah itu sirnya Nabi, sakinah itu fasilitas di kolbu Nabi. Maka orang yang tidak ada cinta kepada Nabi SAW di kolbunya, itu kolbunya rusuh. Kalau kolbunya sudah rusuh, nanti rumahnya ikut rusuh. Kalau dia memimpin negeri, negerinya ikut rusuh. Kenapa? Karena noda tadi, mau digoyang nggak digoyang, di dalamnya sudah kacau.
Tapi kalau di dalamnya nur, dia diam sangatlah harum, dia diam sangat bersahaja, dia bergerak, airnya tumpah, nurnya semerbak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ya, ketika disebut salawatullah alaih, rahmat Allah melimpah atas engkau. Asyraqal kaunu ibtihaja. Asyraqal kaunu ibtihaja. Apa artinya, Eka? Jangan baca. Asyraqa, terbit terang. Apa arti asyraqa? Ada yang sholat syuruk nggak kalau pagi-pagi? Syuruk itu sinar matahari sudah terbit terang, disebut syuruk. Asyraqa. Syuruk disebut juga isyraq. Maka asyraqal kaunu, kaunu itu alam, terbit teranglah alam semesta ibtihaja, dengan sukaria. Kenapa? Biwujudil Mustafa Ahmad. Bi berarti bi sababiyah, disebabkan karena wujud sang Mustafa, sang terpilih yang bernama Ahmad sallallahu alaihi. Sidi Al-Kattani nulis kitab Khabiatul Qaun. Apa kata dia? Ahmad muqaddam ala Muhammad. Nama Ahmad lebih dahulu dari Muhammad. Bal akmal min Muhammad. Bahkan lebih sempurna daripada namamu. Tapi yang punya nama Ahmad Muhammad orangnya sama nggak? Orangnya sama. Sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta terang benderang berbahagia sukaria karena wujud Sayyidina Muhammad SAW. Saya mau tanya nih Bapak Ibu ya, ini kan mau beres nih. Nabi Muhammad SAW masih wujud nggak? Kenapa disebut Ahmad? Ahmad itu nama ruh Sayyidina Muhammad SAW. Sebelum beliau lahir, Nabi Isa Ruhullah kalimatullah mengatakan, setelah aku akan muncul seorang nabi yang bernama Ahmad. Tubuhnya belum ada, jasadnya belum ada. Yang dimaksud Sayyidina Isa itu nama ruhnya. Ruhnya sudah ada, nurnya sudah ada. Oke. Sekarang Nabi Sang Ahmad Muhammad masih ada atau tidak? Hah? Masih ada atau tidak? Kalau masih ada, alam semesta senang nggak? Sukaria nggak? Betul? Ini bagian dari alam bukan? Yang hadir malam ini bagian dari alam semesta bukan? Jika benar kita dari alam semesta, maka asyraqal kaunu ibtihaja, alam semesta sukaria senang biwujudil Mustafa Ahmad, karena sang Ahmad senantiasa wujud. Pertanyaan terakhir, pernahkah Nabi Muhammad tidak wujud setelah Allah ciptakan? Pernah nggak? Ini pertanyaan terakhir nih, mau pulang-pulang lah habis ini ya. Ya, yang pulang duluan ya alhamdulillah. Gimana? Pernahkah wujud sang Ahmad itu tiada, sirna, setelah Allah ciptakan nurnya? Pernahkah? Tidak Kalau begitu, pantaskah orang yang mengenal Nur Muhammad sedih berlarut-larut, galau berlanjut-lanjut? Tidak pantas. Maka Allah berkalam, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang yang kenal Allah lalu istiqomah menjaganya dengan berselawat, bermakrifat, berjamaah, la khaufun, tidak ada kegalauan dalam dirinya, tidak ada gelisah dalam jiwanya, wala hum yahzanun, dan mereka tidak juga apa? Yahzanun. Apa arti yahzanun? Berlarut-larut dalam kesedihan. Oleh karenanya ada satu kaidah, faman harafa Muhammadan lam la yahzana abada.
Siapa yang kenal Sang Muhammad tidak akan pernah menderita, tidak akan pernah merana, tidak akan pernah hatinya kemudian merasa sedih. Kenapa? Sang Nur tidak pernah tiada semenjak Allah hembuskan ruhnya, ciptakan nurnya. Maka bersyukurlah ya, kita selalu baca maulid. Oleh karenanya maulid jangan tunggu bulan maulid. Kita bermaulid kalau perlu setiap hari, kalau tidak sekali seminggu, kalau enggak sekali sebulan, minimal sekali setahun, kalau enggak juga sekali seumur hidup. Enggak juga ya sudah kita maulidin ente ya. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga hadir malam ini berkesan sampai akhirat nanti ya. Okay. Semoga hadirnya kita malam ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi tiada yang aku sembah, tiada yang aku tuju, tiada yang aku pentingkan, tiada yang aku cintai dengan sebenar-benar cinta kecuali Engkau semata. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaatan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, salli ala abdika rasulika an-nabiyil ummi Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, limpah ruahkanlah kasih sayang Engkau kepada kalbu dan rohani dan jasad Sayyidina Muhammad SAW, sehingga mengalir kasih sayang Engkau ke dalam rohani kami, ke dalam kalbu kami, dan kepada jasad kami, kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan kepada siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian malam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya fattah salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah ya Nur salli ala an-nur zati Sayyidina Ahmad. Ya Allah, limpah ruahkanlah nur Engkau kepada nur zati Sayyidina Muhammad SAW, sehingga mengalir jua nur Engkau itu kepada kalbu kami yang gelap, jiwa kami yang masih gelap, jiwa kami yang masih bernoda, jiwa kami yang masih bersifat kebinatangan. Allahumma binurika wa binuri Sayyidina Muhammad SAW habibika fashfi marada qulubina wa marada ajsanina. Allahumma ya Allah, dengan berkah nur Engkau, nur Nabi Engkau, kekasih Engkau, mohon ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kalbu kami, penyakit iri, dengki, sombong, penyakit emosi, penyakit suka berburuk sangka, penyakit berdada sempit, berpikiran sempit. Maka ya Allah, isfi maradu qulubina binuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit zahir kami, penyakit-penyakit batin kami, dengan berkah salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadhihi salah wa salam taqarruban wa wasilatan ila unsika wa hubbika ya Allah. Ya Allah, jadikan salawat yang kami baca ini
Yang kami sampaikan ini, yang mana hanya Engkau jua yang mengizinkannya. Jadikan ia menjadi wasilah agar kami mendapatkan cinta Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ma sallaina wa la sallamna illa birahmatik. Kami mengaku ya Allah, kami bersaksi ya Allah, kami mampu berselawat, kami mampu taat. Semuanya adalah anugerah dari Engkau ya Allah. Kalau bukanlah karena rahmat Engkau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin kami mampu hadir malam ini ya Allah. Maka kami memohon kepada Engkau ya Allah, ya azali, ya abadi, ya qadim, ya baqi, ya Allah yang maha wujud, yang wujudnya tidak bermula, yang Allah yang maha baqa, yang baqanya tidak pernah sirna. Ya Allah, kekalkan nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad SAW dalam diri kami. Istiqomahkan kami mencintai kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut cinta Engkau, cinta kekasih Engkau dalam kalbu kami. Ya Allah, hidup kami, mati kami, jadikan semuanya terang benderang dengan nur Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi diri kami yang banyak dosa ini, berkahi pikiran kami yang banyak berpikir kotor ini, berkahi kalbu kami sehingga bersih dari semua sifat-sifat buruk, berkahi jiwa kami sehingga bersih dari semua akhlak-akhlak tidak terpuji, berkahi keluarga kami sehingga rumah kami menjadi awal daripada surga yang akan Engkau beri. Jadikan negeri kami, bangsa kami, negara kami ya Allah, jadi baldatun thayyibatun, dari negeri yang betul-betul diberkahi. Dan Engkau ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ighfir lana ya Rabb, ya Ghafur, baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Dan ya Allah, limpahkanlah ya Allah ampunan Engkau kepada kami yang salah mengurus bumi Engkau, kami yang telah berbuat zalim di atas bumi Engkau, kami yang masih belum ridha, belum terima kepada takdir-takdir Engkau. Allahumma ya Allah, terakhir kami memohon ya Allah, zuqna ta'mal iman, izinkan kami ya Allah merasakan manisnya iman, manisnya salawat, manisnya berzikir kepada Engkau, manisnya berkhidmat kepada Engkau. Namun ya Allah, kekasih Engkau Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Yang dapat merasakan manisnya iman, manisnya taat hanya orang yang ridha aku sebagai Tuhannya, ridha kepada semua takdir dan ketentuanku. Ya Allah, secara fikiran bagi kami meridai takdir itu sangatlah susah ya Allah. Tapi dengan nur Engkau, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yassir lana, mudahkan kami untuk meridai ketentuan Engkau kepada kami. Ya Allah, ampuni jika kemauan kami berlainan dengan kemauan Engkau. Ya Allah, ampuni jika kehendak kami tidak sesuai dengan kehendak Engkau. Ya Allah, mulai malam ini ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala hubbika wa hubbi habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sampai mati nanti ya Allah, tetapkan kami dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan keluarga kami, anak keturunan kami dalam cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Bersama-sama yang kuat, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sampaikan rindunya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fastajib da'awatina waj'alna minal musyaffa'in بحقيقة سيد المرسلين سيدنا أحمد سيدنا محمد وبآله المقربين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.